Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard bagian 13. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya, disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau membeli komiknya jika sudah ada di kota kalian. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ton Hungkul, Ikuzo, Zaki, Rafael, Kapten Haizen, Anjay Batang Juni, Nojin Makhluk Bumi, Andre Sodron, Hafiz Batu, dan orang yang tidak ingin diketahui namanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena berkat kalian Mimin bisa beli cendol biar ngomongnya agak melek. Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu dukung Mimin dengan cara nonton, like, comment, subscribe, dan selalu dukung channel ini biar makin berkembang. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Li Hameng dan Xiao Meng yang pergi meninggalkan Mujin yang sedang kesal. Dengan tatapan kesal di sana, Mujin berpikir bahwa ia akan mencari kebenaran tentang Chun Ye-won dan nanti akan menghajarnya habis-habisan. Saat Mujin sedang berpikir, tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan telepati ke arahnya sehingga membuat Mujin ketakutan. Mujin pun di sana melirik ke arah orang yang melakukan telepati ke arahnya. Di sana orang itu berkata bahwa pikiran dari Mujin sekarang benar. Terlihat orang yang melakukan telepati ke arah Mujin adalah Chun Ye-won. Sambil tersenyum mengerikan, Chun Ye-won berkata bahwa ialah yang membantai seluruh anggota klan miliknya. Mujin yang mendengar hal itu langsung kesal dengan perkataan Chun Ye-won yang disampaikan lewat telepati ke arahnya. Dengan wajah benci dan kehel pada Chun Ye-won, Mujin pun langsung berlari dan bersiap untuk menghantam Chun Ye-won dari samping dengan cepat. Saat Mujin akan menyerang ke arah Chun Ye-won, terlihat Li Hameng datang dan berkata bahwa Mujin harus menghentikan perbuatannya saat ini. Mujin yang melihat Li Hameng datang ke arahnya pun langsung berkata agar Li Hameng tidak mengganggu dirinya yang akan menghajar Chun Ye-won. Dengan tatapan seriusnya, Mujin dengan cepat langsung menyerang ke arah Li Hameng dengan teknik True Demon Sword miliknya. Li Hameng yang terkena serangan True Demon Sword milik Mujin pun langsung terdorong ke belakang karena serangan Mujin sangatlah kuat. Terlihat Li Hameng berteriak kesakitan karena ternyata serangan yang dilancarkan oleh Mujin menghancurkan bagian dalam dirinya. Mujin yang sedang kesal pun di sana bersiap untuk menyerang Chun Ye-won kembali dengan kekuatan penuh dan di sana ia langsung mengeluarkan teknik True Demon Sword terkuatnya. Lord yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena sekarang Chun Ye-won akan diserang oleh Mujin dengan teknik terkuatnya. Yin Wo-ha yang melihat hal tersebut langsung ketakutan. Di sana ia tahu bahwa sekarang Mujin sedang melakukan teknik True Demon Sword yang berbahaya. Sedangkan Chun Ye-won sendiri di sana terlihat santuy ketika dirinya akan diserang oleh Mujin dengan teknik True Demon Sword yang sangat kuat. Dengan cepat Chun Ye-won pun langsung bergerak dan ia langsung mengeluarkan tekniknya. Dengan penuh amarah, di sana Chun Ye-won pun menahan serangan yang dilancarkan oleh Mujin yang sedang kesal pada dirinya. Chun Ye-won pun di sana menyerang Mujin dengan cepat dan berturut-turut sambil mengeluarkan teknik 24 Demon Sword. Mujin yang melihat hal itu langsung terkejut dan berkeringat dingin. Di sana ia berpikir bagaimana Chun Ye-won bisa mengetahui teknik 24 Demon Sword. Mujin yang semakin kesal dengan kelakuan Chun Ye-won pun di sana langsung mengeluarkan teknik andalannya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Chun Ye-won yang melihat hal itu langsung terkejut karena ia tahu bahwa sekarang Mujin akan melancarkan serangan yang sangat fatal ke arah dirinya. Mujin dengan wajah mengerikannya langsung melancarkan serangan berturut-turut ke arah Chun Ye-won dengan cepat. Serangan Mujin di sana mengenai beberapa bagian tubuh Chun Ye-won. Bahkan di sana terlihat Chun Ye-won terdorong dan berteriak kesakitan karena terkena serangan telak yang dilancarkan oleh Mujin pada dirinya. Sambil mundur ke belakang, di sana Chun Ye-won berpikir bahwa serangan Mujin tadi sangatlah berbahaya karena serangannya bukan lagi Right Sword Left Path, melainkan Right Sword Left Sword dan serangan itu sama saja dengan serangan dua orang sekaligus. Chun Ye-won pun di sana kelelahan dan kesakitan. Beruntung Nano langsung menyembuhkan luka miliknya dengan cepat dan di sana Chun Ye-won langsung berterima kasih pada Nano. Sedangkan di sisi lain terlihat Mujin dengan wajah kesal langsung bersiap untuk menyerang Chun Ye-won lagi. Ia berkata bahwa ia harus buru-buru menghabisi Chun Ye-won sebelum Chun Ye-won menjadi semakin kuat lagi. Dengan wajah yang sangat ngeri, di sana Mujin pun bersiap untuk menyerang ke arah Chun Ye-won kembali. Di sana ia berkata bahwa Chun Ye-won tidak akan bisa menahan serangannya. Sambil bergerak dengan cepat di langit, Mujin berkata bahwa Chun Ye-won tidak akan bisa menghindarinya, karena bahkan sekelas Lord pun tidak akan bisa menghindari serangannya ini. Yin Wo-ha yang melihat hal tersebut langsung ketakutan. Di sana ia berpikir bahwa Chun Ye-won pasti tidak akan bisa menahan serangan tersebut dengan teknik 24 Demon Sword. Chun Ye-won pun di sana menatap dengan tajam. Di sana ia berpikir bahwa ia pasti tidak bisa menahan serangan Mujin dengan 24 Demon Sword. Mujin pun di sana terkejut dan ketakutan karena Chun Ye-won mengeluarkan teknik mengerikan yang belum diketahui sebelumnya. Di sana dengan wajah mengerikannya, Chun Ye-won langsung bersiap untuk menyerang ke arah Mujin kembali dengan pedang ki miliknya.
Huan Yi yang melihat hal itu langsung terkejut, karena sekarang Chun Ye-won mengeluarkan skill yang sangat mengerikan seperti saat Chun Ye-won melawan dirinya. Chun Ye-won pun di sana mengeluarkan sebuah skill yang dibarengi dengan sebuah teknik yang ia gunakan secara terus-menerus untuk menyerang ke arah Mujin. Mujin yang melihat hal itu langsung ketakutan. Ia berpikir bahwa serangan yang dilancarkan oleh Chun Ye-won sangatlah tidak ngotak, karena seluruh serangannya sangatlah berbahaya. Terlihat serangan yang sedang dilancarkan oleh Mujin pun di sana terpental setelah terkena serangan yang dilancarkan oleh Chun Ye-won pada dirinya. Chun Ye-won dengan tatapan buasnya di sana bersiap untuk menyerang ke arah Mujin dengan kekuatan yang ia miliki. Chun Ye-won pun menyerang ke arah Mujin dengan cepat sehingga membuat Mujin terpental-pentar karena serangan yang dilancarkan oleh Chun Ye-won tadi. Sambil bersiap dengan ki pedangnya di sana ia berpikir bahwa sekarang ia akan melakukan gerakan terakhir dari God of War. Chun Ye-won berkata bahwa ia sebenarnya tidak tahu nama asli skillnya, jadi ia beri nama God of War saja. Mujin yang melihat bahwa Chun Ye-won akan menyerang ke arah dirinya dengan teknik yang sangat hebat dan mengerikan pun langsung ketakutan setengah mati. Di sana Chun Ye-won bergerak dengan cepat sehingga gerakannya tadi menciptakan sebuah bayangan naga biru di belakangnya. Terlihat Mujin di sana terkena serangan yang dilancarkan oleh Chun Ye-won dengan telak. Chun Ye-won pun di sana terbang dan ia berhasil menghabisi Mujin sehingga seluruh bagian tubuhnya hancur dan terbabat habis. Lord dan Guardian Agung yang melihat hal itu langsung terkejut sekaligus ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Chun Ye-won. Bahkan para tetua di sana kesal karena Chun Ye-won berhasil menghabisi tetua pertama seperti menghancurkan Pei Ye. Chun Ye-won pun di sana turun setelah melakukan serangannya dan di sana ia langsung diiringi oleh potongan daging yang telah hancur karena serangannya tadi. Seop Meng yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia berpikir bahwa ia tadi seperti melihat naga. Di sana ia bingung dari mana Chun Ye-won mempelajari teknik seperti itu. Seop Meng pun di sana berpikir bahwa ia baru pertama kali melihat teknik tersebut, tapi ia merasa bahwa teknik tadi tidak asing bagi dirinya. Chun Ye-won pun di sana berdiri dengan gagah dan Lee Ha-meng yang telah terhempas karena serangan Mujin pun di sana memperhatikannya dari kejauhan. Dengan wajah terkejut di sana Lee Ha-meng berpikir bahwa Chun Ye-won sangatlah mengerikan karena Chun Ye-won berhasil mempelajari teknik yang sangat kuat dan juga hebat. Tiba-tiba di sana Lee Ha-meng terkejut karena Guardian Agung memanggil dirinya dengan tatapan yang cukup tajam. Guardian Agung di sana berkata bahwa setelah pertemuan ini selesai maka dirinya ingin berbicara dengan Lee Ha-meng. Lee Ha-meng yang mendengar hal itu pun langsung berkata bahwa ia siap mengikuti perintahnya. Sedangkan di sisi lain terlihat Huan Yi yang berpikir bahwa Chun Ye-won sangatlah menakjubkan karena berhasil menunjukkan dirinya dengan baik di pertemuan para tetua. Sambil tersenyum, Huan Yi berkata bahwa tindakan Chun Ye-won yang mengalahkan tetua pertama sangatlah bagus untuk reputasi dirinya. Lord yang melihat Chun Ye-won menghabisi tetua pertama dengan mengerikan langsung berpikir bahwa Chun Ye-won sangatlah luar biasa. Di sana ia memperhatikan Chun Ye-won dan berkata bahwa Chun Ye-won sekarang sudah setingkat dengan 5 master teratas di kultus. Dan sekarang Chun Ye-won telah menjadi ancaman bagi dirinya. Para tetua yang melihat Chun Ye-won telah menghabisi Mujin pun langsung berteriak kesal. Mereka berkata bahwa berani sekali Chun Ye-won menghabisi seorang tetua di hadapan Lord. Chun Ye-won yang mendengar hal itu langsung menatap mereka dengan tajam dan mengerikan. Dengan cepat tiba-tiba ia langsung berlutut. Chun Ye-won di sana berkata bahwa ia tidak sengaja melakukan kesalahan di hadapan Lord. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut karena ingin melindungi dirinya sendiri. Salah satu wanita tetua itu pun langsung tersenyum. Ia berkata bahwa tindakan Chun Ye-won yang menghabisi seorang tetua pasti akan mengundang kemarahan dari Lord itu sendiri. Tiba-tiba ada seseorang yang bergerak dengan cepat dan ternyata orang itu adalah Lee Ha-meng. Di sana Lee Ha-meng berkata agar Lord menghukum dirinya saja karena tadi ia tidak berhasil menghentikan pertarungan antara Mujin dan juga Chun Ye-won. Para tetua yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan ketakutan. Mereka tidak menyangka karena ternyata Lee Ha-meng berada di pihak Chun Ye-won. Lord pun di sana berkata bahwa kejadian tadi disebabkan oleh tindakan tetua pertama yang tidak terpuji. Jadi di sana ia memaafkan mereka berdua. Sambil duduk di singgasananya di sana Lord berkata bahwa ia tidak mempermasalahkan hal yang terjadi tadi. Tapi di sana ia mengatakan bahwa hal itu tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya. Lord pun di sana berteriak. Ia berkata, apakah setiap orang yang ada di sana mengerti dengan apa yang diucapkan oleh dirinya pada mereka semua? Chun Ye-won pun di sana merenung karena ia mengerti bahwa tidak boleh ada kejadian yang seperti itu lagi untuk kedua kalinya di hadapan Lord. Tiba-tiba di sana dengan lantang Lord berkata bahwa sekarang ia menunjuk Chun Ye-won yang merupakan pangeran ketujuh untuk menjadi seorang pewaris tahta.
Dengan tatapan yang tajam di sana Lord bertanya, apakah ada orang yang keberatan dengan keputusan yang baru saja ia katakan tadi? Para tetua yang mendengar hal itu pun langsung terdiam dan ketakutan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Lord di hadapan mereka semua. Lord pun dengan kencang berkata bahwa sekarang ia mendeklarasikan jika Chun Ye-won sekarang diangkat menjadi seorang putra mahkota dari kultus iblis. Para tetua dan semua yang ada di sana pun langsung berteriak dan meneriakan kemenangan bagi kultus iblis saat ini. Go Wang-hul yang merupakan ayah dari Go Wang-chul pun di sana terkejut. Ia berkata bahwa sekarang pewaris tahta telah berubah setelah 500 tahun lamanya. Sambil memperhatikan para tetua yang sedang kesal dengan keputusan Lord, Go Wang-hul di sana berpikir bahwa pertarungan sesungguhnya dari Chun Ye-won akan dimulai sekarang. Dengan wajah kesal terlihat Chun Ye-won berpikir bahwa sekarang ia telah sejajar dengan mereka. Dan demi balas dendam dengan ibunya, ia bertekad bahwa ia akan menghancurkan seluruh musuh dari mendiang ibundanya. Di sana dijelaskan bahwa sekarang Chun Ye-won telah ditunjuk menjadi ahli waris. Tapi karena ada masalah besar, upacara penobatannya pun ditunda. Tapi untuknya sekarang Chun Ye-won menjadi seorang pewaris tahta sekaligus tetua yang memiliki banyak keuntungan di dalamnya. Guardian Agung pun di sana berkata bahwa sekarang ia akan melanjutkan pembicaraannya. Namun di sana Lord menghentikan. Ia berkata bahwa Chun Ye-won sekarang harus dirawat karena terluka setelah pertarungannya dengan tetua pertama. Chun Ye-won yang mendengar hal itu langsung terkejut dan ia langsung melirik ke arah bajunya yang berlumuran darah karena serangan yang dilancarkan oleh Mujin tadi. Chun Ye-won pun di sana berkeringat dingin. Ia berpikir bahwa ia tidak bisa mengatakan jika lukanya sudah sembuh berkat bantuan nano yang ada dalam tubuhnya. Ia pun di sana memberi hormat dan berkata bahwa ia berterima kasih atas kebaikan Lord. Dan Chun Ye-won berniat untuk mengetahui hasil rapat dari para tetua yang berada di sana saja. Cerita pun berganti ke tempat ruang tamu kultus demonik dan di sana terdengar bahwa Chun Ye-won langsung disambut oleh para bawahannya. Moon Yu di sana bertanya apakah Chun Ye-won mengalami pertarungan. Bahkan di sana Hyeobong bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di pertemuan antara tetua itu. Chun Ye-won pun di sana berniat menjawab pertanyaan mereka, namun tiba-tiba ada seorang pelayan yang berlari dan memanggil Chun Ye-won dari belakang. Chun Ye-won yang melihat hal itu langsung melihat ke arahnya dan terkejut karena pelayan itu berkata bahwa penjaga Jang sekarang sudah sadarkan diri. Dengan cepat Chun Ye-won langsung berlari ke tempat di mana penjaga Jang dirawat. Dengan wajah terkejut di sana Chun Ye-won langsung membuka pintu tempat di mana penjaga Jang berada. Chun Ye-won di sana gemetar hingga meneteskan air mata karena sekarang ia sangat senang sebab penjaga Jang telah kembali pulih dan sudah sadarkan diri. Penjaga Jang yang melihat Chun Ye-won langsung berkata, "Tuan Mula." Di sana ia berbicara tidak lancar karena giginya telah habis setelah dihajar oleh ibundanya Chun Muyon. Chun Ye-won pun di sana langsung memeluk penjaga Jang karena ia sangat senang jika orang yang selalu menjaganya sekarang sudah siuman dan tidak berbaring di tempat tidur lagi. Penjaga Jang pun di sana meneteskan air matanya ketika melihat Chun Ye-won. Di sana ia berkata bahwa sekarang Chun Ye-won yang merupakan tuan mudanya telah tumbuh besar. Sambil berbaring lemas di sana penjaga Jang berkata bahwa sepertinya Chun Ye-won sekarang tidak membutuhkan dirinya lagi karena sekarang Chun Ye-won telah tumbuh besar dan juga kuat. Chun Ye-won yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa perkataan penjaga Jang salah. Ia berkata agar penjaga Jang tidak mengatakan hal itu lagi pada dirinya. Penjaga Jang pun di sana berkata bahwa sekarang dirinya tidak punya kekuatan yang cukup untuk melindungi Chun Ye-won lagi. Chun Ye-won yang mendengar hal itu dari penjaga Jang pun langsung merasa cemas dan merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan saat ini. Chun Ye-won mengingat ketika ia sering dibantu oleh penjaga Jang saat ia masih kecil dan sekarang ia berpikir bahwa ia harus membantu penjaga Jang agar tidak hidup dalam keadaan yang menyedihkan. Di sana Chun Ye-won bertanya pada Nano apakah penjaga Jang bisa disembuhkan sepenuhnya. Nano pun di sana langsung menjawab bahwa ia perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Dan di sana Nano memberitahu bahwa ada cara untuk mengganti gigi penjaga Jang yang hilang. Chun Ye-won yang mendengar hal itu pun langsung terkejut dengan perkataan Nano. Chun Ye-won di sana sangat senang karena ternyata di masa depan ada teknologi yang bisa menciptakan sebuah gigi palsu yang bisa membantu penjaga Jang untuk bisa berbicara dengan lebih baik lagi. Chun Ye-won di sana tiba-tiba berkata bahwa sekarang ia memiliki sebuah informasi yang ia ingin sampaikan pada penjaga Jang. Penjaga Jang pun langsung bertanya tentang apa yang ingin diberitahu oleh Chun Ye-won. Dengan penuh percaya diri di sana Chun Ye-won berkata bahwa ia telah berhasil untuk memenangkan persaingan ahli waris. Penjaga Jang yang mendengar hal itu langsung terkejut dan melongo ketika mendengar perkataan yang diucapkan oleh Chun Ye-won. Bukan hanya itu, di sana Chun Ye-won juga memberitahu bahwa sekarang ia telah diangkat menjadi seorang putra mahkota. Penjaga Jang yang mendengar hal itu langsung meleot dan pingsan karena kaget dengan ucapan yang dikatakan oleh Chun Ye-won pada dirinya.
Sambil ketakutan di sana Chun Ye-won bertanya tentang mengapa penjaga Jang bisa menjadi seperti itu. Dan Nano pun langsung memberitahu bahwa penjaga Jang syok karena perkataan dari Chun Ye-won. Chun Ye-won yang mendengar hal itu langsung berpikir bahwa ia kaget karena penjaga Jang pingsan karena perkataannya. Ia berkata bahwa nanti ia harus lebih berhati-hati lagi. 2 jam kemudian terlihat Hwan Yi dan yang lainnya pun kembali. Di sana mereka memberikan ucapan selamat karena Chun Ye-won telah berhasil menjadi pewaris tahta yang sah. Para bawahan Chun Ye-won yang mendengar hal itu langsung terkejut, sedangkan Chun Ye-won langsung gugup karena ia belum memberitahukan hal itu pada para bawahannya. Semua bawahannya langsung berteriak seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar saat ini. Hwan Yi yang melihat reaksi mereka seperti itu langsung bertanya apakah mereka belum tahu tentang Chun Ye-won yang sekarang menjadi pewaris tahta. Para bawahan Chun Ye-won pun di sana terkejut bukan main. Mereka berkata seharusnya Chun Ye-won memberitahu mereka tentang pengangkatan dirinya yang telah menjadi pewaris tahta. Hyeobong dengan wajah senang langsung berkata, apakah sekarang kita harus melakukan party? Hwan Yi yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa itu adalah ide yang bagus. Tapi di sana Hwan Yi berkata bahwa partinya harus ditunda karena dirinya dan Chun Ye-won harus pergi ke aula perjamuan untuk bertemu dengan tamu dari Persatuan Murim. Hyeobong yang mendengar tentang Persatuan Murim langsung terkejut dan ia langsung melirik ke arah Hwan Yi yang mengatakan hal itu. Di sana Hwan Yi pun berkata bahwa sekarang ia ingin memberitahu Chun Ye-won tentang hasil rapat di aula utama yang tadi terjadi. Chun Ye-won pun di sana bertanya apakah sekarang mereka bersekutu dengan aliansi Murim. Hwan Yi langsung menjawab, setelah pertemuan resmi yang akan dilangsungkan, maka kultus iblis akan beraliansi dengan Persatuan Murim. Chun Ye-won yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa sepertinya 70% tetua yang ada di dalam ruangan aula setuju dengan aliansi bersama Murim. Hwan Yi pun langsung menjawab bahwa hal itu memang mau tidak mau harus disetujui karena telah terjadi sesuatu. Hwan Yi di sana berkata bahwa kastil Anhui telah dikuasai oleh musuh. Chun Ye-won yang mendengar hal itu langsung terkejut dengan ucapan yang dikatakan oleh Hwan Yi tadi. Chun Ye-won di sana bertanya apakah itu adalah ulah dari pasukan iblis. Dan Hwan Yi pun langsung menjawab bahwa kastil Anhui telah dikuasai oleh klan baru dan bukan oleh pasukan iblis. Chun Ye-won yang mendengar hal itu langsung terkejut seakan ia tidak percaya jika sebuah klan baru bisa meluluh lantakan kultus iblis dan Persatuan Murim sekaligus. Dijelaskan bahwa di Provinsi Zhejiang terdapat 9 pasukan kultus iblis yang berada di Kastil Jurkang. Dan ada 15 klan dari pasukan keadilan di Kastil Anhui dan tempat itu dipimpin oleh salah satu orang terkuat yang berada di sana. Kastil itu berbatasan dengan 3 kekuatan utama sehingga perang sering terjadi di Kastil Anhui. Lalu di sana dijelaskan bahwa 3 pasukan kultus iblis di Provinsi Jurkang diserang oleh kelompok yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kultus iblis pun menduga bahwa serangan itu dilancarkan oleh aliansi Murim dan kultus iblis pun langsung mengirimkan bantuan ke Provinsi Jurkang. Tapi tanpa disangka ternyata kultus iblis kehilangan kontak mereka semua setelah 2 minggu perjalanannya. Lord yang menyangka bahwa itu adalah serangan dari Persatuan Murim pun langsung bersiap untuk melakukan perang. Tapi tanpa disangka ternyata ada seorang utusan dari Murim yang datang ke kultus iblis. Kultus iblis awalnya berpikir untuk mengeksekusi orang tersebut dan mengirim kepalanya kepada pasukan Murim. Tapi ternyata utusannya malah membawa berita yang mengejutkan. Utusannya berkata bahwa pasukan Murim diserang dan orang terkuatnya pun dihabisi ketika menjaga Kastil Anhui. Persatuan Murim pun di sana berpikir bahwa itu adalah perbuatan dari kultus iblis dan pasukan Murim langsung mengirimkan seseorang untuk bernegosiasi. Tapi ternyata itu salah dan semua ini adalah karena adanya pihak ketiga yang menyerang Kastil Anhui. Kultus iblis pun di sana melakukan gencatan senjata untuk sementara dengan pasukan Murim. Di sana klan Yulin pun mengirimkan seorang utusan yang mengajukan tawaran untuk merebut Kastil Anhui bersama. Hwan Yi di sana menjelaskan bahwa awalnya kultus iblis berniat untuk menyerang Kastil Anhui sendirian, tapi mereka gagal dan hasilnya para tetua dan lord terluka. Ia pun di sana menjelaskan bahwa tetua ketujuh yaitu Kang Sunong gugur di medan perang ketika melawan klan baru yang menguasai Kastil Anhui. Chun Ye-won yang mendengar hal itu pun langsung mengerti alasan kultus iblis bergabung dengan Persatuan Murim, yaitu untuk melawan musuh bersama. Hwan Yi di sana menjelaskan bahwa dengan adanya aliansi ini, maka klan baru akan kalah dan pasukan iblis yang jahat juga akan berpikir 2 kali jika ingin melawan kultus iblis atau pasukan Murim. Chun Ye-won pun di sana bertanya apakah Hwan Yi tahu tentang identitas klan yang menyerang Kastil Anhui.
Huan Yi yang mendengar hal itu pun langsung bingung. Di sana ia sebenarnya tidak tahu pasti nama asli dari klan tersebut, tapi di sana ia mengatakan bahwa klan itu sering menyebutnya klan Blade God Six Martial. Chun Ye-won yang mendengar bahwa mereka adalah klan Blade God Six Martial pun langsung terkejut, karena itu mengingatkan pada skill baru yang ia miliki. Dan cerita pun bersambung. Tunggu dulu, ada sedikit FYI buat kalian. Takutnya kalian lupa dan mungkin bingung dengan ceritanya. Jadi gini, di dunia Machine God ada 3 persekutuan terkuat, yaitu pasukan Murim yang baik, pasukan iblis yang jahat, dan juga ada kultus iblis yang hanya berfokus pada kekuatan milik mereka sendiri. Dan kultus iblis inilah yang ditinggali oleh Chun Ye-won. Dan oke, kini pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak meremehkan seseorang, karena bisa saja orang yang kita remehkan lebih kuat dari kita dan langsung membabat habis kita dengan kekuatan yang dimilikinya. Seperti Chun Ye-won yang menghabisi Mujin sang tetua pertama dengan sangat kuat sehingga daging dan tulangnya seperti tahu yang dipotong-potong. BTW itu kalau ada animasinya pasti mirip dengan AOT pas lawan Road Race. Nah oke, saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.